wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Tamu Kita tribunpadang.com. Kali ini bersama saya Nika Afrilia. Nah, Tribuners, kali ini Tribun Padang ada di kantor Dinas Perdagangan Kota Padang. Nah, tentunya bersama saya saat ini telah hadir Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, Bapak Afrialdi Masbiran SHM Hum. Halo Pak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Mungkin boleh disapa dulu penonton kita yang ada di rumah, Tribuners kalau panggilan untuk kita Pak. Halo Tribuners. Nah, Tribuners, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Afrialdi tentang UMKM di Kota Padang. Nah, jadi Pak, begini, kita akan berbicara tentang UMKM ini. Di mana UMKM ini kan memiliki peran yang penting bagi perekonomian daerah, terutama juga perekonomian nasional. Nah, kemudian neraca perdagangan yang baik itu tentunya tidak terlepas dari adanya UMKM ini, Pak. Dan yang saya ingin ketahui dari Dinas Perdagangan Kota Padang ini, apakah saat ini memiliki program unggulan atau ada program tertentu gitu untuk terkait tentang perdagangan luar negeri ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Nama saya Debul. Nama saya Nika Afrilia. Bisa panggil Ika mungkin Pak? Makasih Kak. Terkait dengan perdagangan, namanya Dinas Perdagangan kan, tentu mempunyai peranan penting di Kota Padang. Namun sebelumnya dapat kami jelaskan bahwa kami ini adalah salah satu dinas yang ditugaskan dalam visi wali kota. Ada 3 dinas, diantaranya Dinas Pendidikan mengurus pendidikan, dan Dinas Pariwisata mengurus pariwisata, dan kami Dinas Perdagangan adalah mengurus perdagangan. Artinya hanya 3 itu yang ada di dalam dinas yang paling utama di dalam visi wali kota Padang. Nah, itu artinya salah satu tugas kami itu menjadikan Padang ini jadi pusat perdagangan, dan kemudian menjadikan perekonomian di Kota Padang menjadi suatu perekonomian yang sifatnya inklusif. Artinya inklusi itu perekonomian yang tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi oleh masyarakat banyak. Nah, artinya kalau terkait dengan ekspor, Dinas Perdagangan sekarang ini sesuai dengan visi tadi dan visi misi wali kota itu adalah perdagangan yang mengutamakan UMKM. Kenapa UMKM? Karena di UMKM itulah akan ada nanti kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang. Nah, beda dengan non UMKM, contohnya pengusaha kopi, pengusaha pala, itu kan ekspor juga. Namun itu tidak melibatkan banyak orang. Padahal satu pengusaha selebihnya diburu. Itu pun juga berasal dari daerah lain, misalnya dari daerah Selatan, dari Tanah Datar, dari Periaman. Nah, itu dikumpulkan di Padang lalu diekspor melalui pelabuhan kita. Dan itu bukanlah ekonomi yang kita inginkan seperti itu. Itu silakanlah berjalan seperti biasa. Nah, maka ke depan itu perdagangan luar negeri itu utamanya adalah melibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi atau perdagangan yang seperti saya katakan tadi, melibatkan orang banyak, atau yang menyebabkan bahan olahan jadi. Nah, itulah yang akan kita jadikan prioritas nanti di Dinas Perdagangan. Oke, baik, untuk produk dari UMKM Padang khususnya ya Pak, ada nggak produk-produk yang menyasar ke perdagangan luar negeri ini? Untuk saat ini apa jenis produknya gitu Pak? Ada 2 produk unggulan yang tentu Dinas Perdagangan nanti akan lebih oke kan. Kalau sekarang sifatnya kan lebih banyak pribadi, belum secara global, belum secara tergerus secara maksimal.
Ke depan itu memang dua produk. Pertama tentu seperti biasa produk pakaian. Pakaian ciri-ciri khas Minang lah, Kota Padang. Kemudian makanan. Nah, ini yang dua jenis ini pengerjaannya melibatkan banyak orang. Banyak orang kan. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti, banyak orang. Kita tentu tidak mungkin pula perlu cari yang baru, sementara kita sudah punya bahan makanan atau yang sangat terkenal di seluruh dunia, seperti contoh rendang kan. Ini akan kita wujudkan ke depan sebagai komoditi ekspor utama. Kita tidak perlu lagi menjualnya atau memarketingnya secara serius, tapi cukup untuk melakukan upaya-upaya sesuai standar yang telah diatur di dunia luar sana. Nah, contoh misalnya ke depan Dinas Perdagangan Kota Padang melalui UMKM akan mengekspor rendang ketika orang haji, ketika umroh, ya kan, akan ada kontrak-kontrak rendang beratus-ratus ton di situ. Nah, ini yang kita sasar. Nah, kenapa ini penting? Bahan olahan ini terbukti ketika pandemi dulu tetap eksis kan, karena diminati dan disukai orang. Tinggal kita bagaimana ekspor kita itu, bahan kita itu diterima di pasar luar negeri. Nah, salah satu masalah selama ini adalah kekompakan kita dalam menyanggupi syarat-syarat yang diatur oleh dunia luar. Nah, jadi syarat itu memang penting. Jadi kita itu harus kalau rasa oke, menyesuaikan. Tapi kalau soal kualitas packing, kalau soal label, itu mereka tidak bisa terlalu menawar. Berarti punya ketentuannya gitu Pak? Punya ketentuan. Nah, kalau dahulu itu sudah ada rencana kontrak di Arab, contoh kan, Arab Saudi, ketika untuk kebutuhan haji. Nah, masing-masing merek kita itu berlomba memakai merek sendiri. Nah, ini tetap tidak mau mereka begitu. Mereka satu merek, satu spek, dan satu kemasan yang sesuai dengan standar mereka. Nah, inilah kebetulan Dinas Nakren kan sedang ada nih program nama Sentral Rendang. Nah, mereka nanti yang bertugas untuk itu, untuk menjadikan produk kita itu sesuai dengan spek yang mereka inginkan. Nah, ketika sudah sudah sesuai, kami lah yang jualnya atau mengekspor ke negara tersebut. Nah, kalau saya contoh misalnya, kalau seluruh orang di kelurahan, ada satu tempat kelurahan, ya kan, ibu-ibu itu tidak perlu diajarkan sebenarnya kalau masak rendang. Iya, benar. Cukup diatur saja, ditata, kemudian dilatih sesuai dengan spek tadi. Kemudian itu dikumpulkan atau dikoordinir oleh Sentral Rendang. Lalu diberangkatkan ke luar negeri sesuai standar. Kalau soal mengenai cara berdagang itu kami ahlinya. Artinya kita punya juga mitra di Kementerian Perdagangan, itu ada nama PPI namanya itu, yang selalu kita bersama. Juga dengan atasnya perdagangan di situ. Nah, itu tidak terus persoalan. Yang penting spek dan apa itu, pasar cukup banyak seperti itu. Kalau masyarakat Padang itu semuanya itu sudah punya usaha, itu kan tidak ada lagi nganggur. Iya, lapangan kerja banyak jadinya. Ya, itu FP-nya luar biasa. Dengan satu makanan itu saja, makanan terhebat di dunia itu, terlezat di dunia itu, berakibat permintaan cabai meningkat. Ya, benar. Nah, akhirnya bisa-bisa nanti Dinas Pertanian terpaksa sewa lahan untuk ladang cabai, ya, atau pedagang cabai lah kan. Bawang pasti meningkat kan, ke kelapa pasti dibutuhkan lebih banyak gitu kan. Dan yang penting bener, orang-orang tidak memikirkan lagi kerja-kerja lain. Iya. Kerja orang Padang itu betul-betul jadi orang yang memanjakan orang lain.
dengan seleranya. Nah, coba bayangkan, di seluruh kelurahan tuh, hampir di seluruh RT itu semuanya ada sentral rendang. Sampai sekolah anak-anaknya bisa belajar, kemudian dijual. Dan kita tugas Dinas Perdagangan lah untuk ekspornya. Itu bukan khayalan, itu adalah suatu kebutuhan yang harus dilakukan. Akhirnya nanti bisa jadi kontribusi PDRB Kota Padang itu luar biasa. Sekarang 0,19 nggak salah berdagang ke PDRB. Besok mungkin luar biasa. Jadi ke depan itu sesuai dengan visi misi wali kota tadi, Kota Padang tidak hanya jadi pusat perdagangan, tapi menjadi suatu pertumbuhan ekonomi yang inklusi. Hampir semua orang itu punya usaha, dapurnya tidak punya uang semua. Nah, itu kira-kira yang kami gambarkan ke depan itu. Baik, tadi kalau rendang kita sudah sama tahu itu sudah dikenal di dunia ya Pak. Dari sektor makanan ini, yang diekspor keluar itu selain rendang apa aja Pak? Dari masih makanan ya. Jadi begini, tadi saya katakan kita bisa saja macam-macam produk yang kita kita ekspor ke luar negeri. Namun produk itu tidak akan sesuai dengan dengan tujuan atau visi kita tersebut. Nah, tapi begini, kita coba 1-2 dulu utamanya. Tapi yang penting itu kita tingkatkan inovasinya, variannya. Nah, varian itu bisa contoh misalnya, bagaimana nanti ada rendang kita itu seperti KFC-nya Amerika. Artinya ada di mana-mana. Kita bisa buka wiralaba rendang. Dulu setahu saya masih ingat ketika KFC baru-barusan ada semua orang suka. Apa itu? Tapi kelamaan karena dia lama-lama ada, kemudian ada inovasi, ya kan, akhirnya menjadi suatu tempat yang menyenangkan sekarang. Nah, ini contoh preparasinya. Nanti akan ada sebagai contoh misalnya ada keripik rendang, ya kan, atau misalnya ada bulu rendang. Nah, itu bisa diekspor juga. Jadi cukup satu tren saja pemulanya, pembuka pintunya. Variannya diperbanyak. Nah, jadi kita jadi ciri khas utama gitu kan. Jadi tidak perlu susah. Kenapa tidak perlu susah mencari yang lain? Karena sudah punya brand tren yang diakui dunia gitu. Kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, benar. Baik, untuk 2 produk unggulan tadi Pak, itu sasarannya sekarang negara-negara mana saja Pak? Pertama pastilah negara ASEAN. Negara ASEAN kan, bahkan untuk Vietnam kita sudah punya kantor di situ. Sudah punya rumah makan Padang di situ. Bahkan di perwakilan juga ada di Pasaraya, masih ada. Di Vietnam udah ada rumah makan Padang gitu. Rumah makan Padang kita sudah ada di situ di Vietnam itu yang hasil dari urusan perdagangan ini dengan koordinasi perdagangan. Tapi yang utama itu selain negara ASEAN itu adalah negara Arab kan. Itu untuk perjalanan umroh atau haji tadi ya Pak? Umroh haji. Asli begini, untuk pertama ini memang kita harus melakukan gebrakan yang jelas hasilnya. Jelas hasilnya kan, hasilnya. Kalau umroh haji itu kan luar biasa. Sekarang ini kontrak rendang mereka itu dengan Malaysia dan Thailand. Nah, penyebab itu yang tadi saya sebut tadi. Thailand karena tidak punya rasa yang mempunyai makanan itu spesifiknya, atau begitu juga dengan Malaysia. Mereka mau saja seperti yang mereka inginkan. Nah, ini kan kasihan. Tapi nanti kita dengan tren bahwa ini rendang asli gitu. Rendang asli. Dan ke depan itu mudah-mudahan di negara itu akan banyak nanti rumah makan Padang rendang. Akan banyak bukan dan semuanya akan ada nanti ikutannya
Bisa aja jadi ada es krim rendang. Oke. Nah, itu kan Yang unik-unik gitu. ya Pak. yang menyesuaikan kan. Bisa jadi nanti ada minuman rendang. Rendang. Nah, kenapa tidak? Kan tergantung kita. Dia memang betul-betul satu tapi serius. Oke. Satu oke gitu. Nah, itu kan sebenarnya. Tapi untuk saat ini apakah rendang yang diekspor keluar itu sudah ada varian lain gitu Pak? Atau masih dalam berbentuk rendang tok aja gitu? Memang itu pengembangan. Nah, itu nama pengembang. Kalau kami di Dinas Perdagangan kan memberitahu seperti itu ke dinas terkait kan. Dia ada 3 dinas yang selalu kolaborasi, harus suka tidak suka kolaborasi kami. Pertama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Keren kan. Nah itu yang mengolah itu pengembangan tuh, pengembang. Tapi bahannya dari kita. Iya. Ketika dari pameran ke luar negeri atau pameran itu kan tidak harus dengan fisik kan, kita juga bisa lihat dengan online sekarang. Dengan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan juga bisa mereka atur, kita komunikasi dengan negara lain begitu. Nah, itulah rencana kita yang kita buatkan. Ada varian-varian yang disukai kan, belum tentu lo tidak pangsa pasar itu bukan jemaah haji kita saja, tapi juga orang sana kan. Misalnya nanti ada rendang unta, kenapa tidak? Ya kan, penting ada rendangnya, ada rendangnya, dan itu padangnya dipatenkan, padangnya dipatenkan gitu. Oke. Kalau untuk produk pakaian tadi Pak, itu pakaian khas dari Sumatera Barat tentunya. Ya. Itu sasarannya ke negara, udah dikirim ke negara mana aja Pak itu? Kalau produk itu kita kan barusan ke negara Muslim. Negara Muslim itu seperti negara tetangga. Dengan melihatkan spesifik kita. Barusan ke beberapa spesifik kita, contohnya batik tanah liat, ya kan. Kemudian pakaian Muslim yang bordiran, walaupun suaranya mereka sudah ada, ya, tapi ternyata daerah ini pengaruh juga. Ini dari Padang misalnya, pengaruh juga. Dan itu kami itu diproduksi massal oleh masyarakat, bukan satu orang pengusaha saja gitu. Jadi seperti itu yang kami inginkan. Memang ke depan sih, kalau ini seperti sampaikan tadi, perlu kita atur nanti bagaimana ekspor itu minimal dua jenis itu kan, berkelanjutan dan berada di mana-mana diproduksi di Kota Padang, berada di kelurahan, di kecamatan. Nah, kita akan jual ke luar negeri. Oke, baik. Tadi seperti yang Bapak sebutkan, ada beberapa kendala saat kita memenuhi tuntutan dari perdagangan luar negeri ini Pak, seperti packagingnya mungkin itu. Bagaimana dari Dinas Perdagangan ini menangani masalah seperti itu Pak? Ada langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk meminimalisir lah itu kendala seperti itu Pak? Jadi istilahnya kalau kita mau dengan orang itu, kita tentu turut mereka, penuhilah keinginannya. Kira itulah abahnya, teorinya. Jadi pertama sekali memang kita pelajari lah keklaim tadi dan apa mereka inginkan. Nah, lalu kita undang para calon eksportir kita itu, UMKM lah kan, kita undang, dan kita berikan pembinaan, pelatihan. Biasanya setiap tahun kita selalu undang dari pusat pelatihan perdagangan PPI. Itu ada mereka itu menyampaikan apa-apa yang diinginkan oleh itu dan bagaimana caranya. Nah, itu kita selalu kerjasama dengan Kementerian Perdagangan soal itu. Nah, di samping itu juga kami juga aktif membawa mereka itu pameran tidak itu utamanya ke Indonesia kan, Indonesia. Tujuan utama di samping untuk mempromosikan dagangnya, tapi juga bisa belajar di antara calon eksportir lain. Dia tahu kan, nah dia ada ajang silaturahmi lah di situ.
kenapa kamu bisa ke Korea? Apa yang kamu lakukan? Memang kita bawa 1-2 orang terus secara berkelanjutan di pameran Expo yang ada di Indonesia. Nanti antara mereka terjadi sharing gitu kan? Sering ya kan. Nah, di situ kan mereka pasti lihat kelebihannya. Nah, kita lihat kelebihannya, mereka juga belajar dari kita. Oke. Kemudian untuk bagi produsen UMKM nih yang mereka punya produk gitu Pak, tapi belum sampai ke pasar luar negeri. Apakah ada peluang bagi mereka gitu Pak untuk mencapai pasar luar negeri gitu? Bagi mereka yang masih kurang standarnya, itu kami kembalikan ke Dinas Nakrin untuk diatur sebagai rupa. Nah, kan kita sesuai tupoksi lah kan. Lalu bagi yang kurang modalnya kita kembalikan ke Dinas Koperasi UMKM untuk dibenahi modalnya. Di situ kan ada juga koperasi, ada juga pinjaman syariahnya gitu. Nah, artinya dilatih ulang lah oleh dinas terkait, sambil kami sampaikan bahwa visi kita itu Kota Padang bukan dijadikan kota lain, tapi kota dagang. Kota dagang. Ya, berarti Bapak dan Ibu sekalian calonnya seperti itu. Baik, untuk pengusaha nih Pak, kalau mereka mau ekspor keluar, apakah itu pengurusannya mereka sendiri yang mengurus, direct sendiri, atau itu difasilitasi oleh pemerintahan Pak? Kita haruslah kita yang fasilitasi. Jadi ada 2 di daerahnya, pemerintah di samping pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, juga kita. Jadi kita dampingi mereka mengurus persyaratannya, seperti ada sudah SKA-nya, ada purchase order-nya, itu kita dampingi mereka itu, sehingga kendala-kendala yang mereka dapatkan cepat diatasi. Karena kita kan sudah online dengan pimpinan atau lembaga pemerintahan yang terkait itu. Semuanya kita bantu, tinggal mereka itu siapkan bahan produknya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Baik. Nah, berhubung ini 2022 hampir habis, tinggal 2 bulan lagi nih Pak. Tentunya kita berbicara ke depan, untuk masa depan. Di tahun 2023, kira-kira produk apa yang akan menjadi komoditi ekspor di tahun 2023 dari Kota Padang ini Pak? Kalau yang dari komoditi yang biasanya sudah diekspor, seperti pala, kopi, dan yang berbasis pertanian itu kan, itu sudah tiap tahun ada, tiap tahun. Nah, kembali kami singgung tadi bahwa itu bukan jadi sasaran kita dalam visi misi wali kota. Sasaran kita itu adalah bahan olahan yang bisa dilakukan pekerjaannya bersama-sama, dan bisa didagangkan bersama-sama gitu kan. Nah, seperti itu. Kami tetap konsisten dengan yang kami sebutkan tadi, bahwa makanan unggulan kita, makanan terlezat dunia itu harus kita dapatkan untungnya. Tidak hanya sekedar nama dan kebanggaan semata. Ini belum terwujud. Nah, betul-betul itu kita wujudkan, dan itu akan menjadi lapangan usaha yang luar biasa. Orang tidak perlu lagi melamar jadi pegawai ini, pegawai itu, cukup punya usaha rendang di dan kami jamin, tugas kami adalah pemerintah atau pemerintah daerah atau dalam hal ini dinas perdagangan, untuk menjamin produk mereka itu terjual. Oke. Nah, berarti harapannya dari dinas perdagangan adalah menjadikan rendang ini lebih lebih bagus lagi gitu Pak, berarti banyak lagi yang memproduksi di Kota Padang ini, begitu Pak? Iya, menjadi sumber pendapatan hampir di setiap masyarakat Kota Padang. Di mana saja ada rendang. Iya, walaupun profesinya apa, pegawai negeri. Contoh misalnya saya pegawai negeri, nanti keluarga saya bisa masak rendang di rumah. Masak rendang kemudian dikemas, dikepuk, kemudian diekspor. Nah, kalau seluruh keluarga kita seperti itu, jadi kaya dong
Kota Padang orang-orangnya. Setiap kakak ada membuat Setiap kakak rendang membuat gitu. itu, gimana lagi? Dan tidak perlu kita ajarkan, dan kita tidak perlu cari-cari. Nah, nanti generasi lain, generasi muda atau ahli-ahli kuliner atau pengembangannya di kami juga itu yang varian tadi. Varian-varian kalau anak muda mungkin lain lagi, apa ya kan? Yang unik-unik seperti es krim mungkin. Iya, es krim dibikin, rendang, es krim rendang kan. Nah, nanti kan orang akan tren, ya Pak. Ketika misalnya ada kunjungan atau ada acara kenegaraan dunia lah, misalnya di Jakarta atau di negara Indonesia atau di negara lain, kita masukkan menu kita itu. Apa salahnya kita wajibkan hotel-hotel di Indonesia itu harus ada menu rendangnya? Itu kan tinggal kerjasama dengan Menteri Ekraf ya, Ekonomi Kreatif, dengan satu surat surat edaran saja sudah cukup. Nah, mereka akan terbiasa di lidah mereka itu. Akhirnya tanpa kalau tidak dijual mereka marah. Itulah nanti akan rebutan orang cari di sini. Jadi semuanya itu sama-sama lah dengan masyarakat untuk mempublikasi satu yang telah diakui dunia itu tidak hanya jadi kebanggaan, tapi menjadi penghasilan. Bisa kita rasakan kita juga. rasakan. Nanti tidak ada nanti orang Padang itu yang ngamen, orang Padang itu yang ngemis, orang Padang itu yang miskin, tidak ada. Ya, nanti dinas sosial bisa ditutup. Iya, benar. Ini sekarang baru kita dapat nama rendang itu bagus di luar, terkenal di luar, tapi kita umpamanya sekarang belum merasakan iya, gitu. Tinggal kebanggaan aja. Sama dengan kita dulu bangga dengan pendahulu kita, pendiri negara Bung Hatta, M. Yamin, kan semuanya itu kan Sultan Syahrir. Ini kebanggaan aja. Ada kebanggaan misalnya kita Masjid Raya Sumbar nih dia terbaik di dunia. Ini kebanggaan aja. Bagaimana untuk ini tidak hanya kebanggaan, ya kan? Semua orang itu punya produk rendang di rumahnya. Kalau mereka tuh bisa produksi tidak perlu tonton, ya 50 kilo sehari itu sudah menghasilkan uang di laba itu sekitar 400.000 atau 500.000 sehari. Kemana cari itu? 400.000 sehari. Sehari, Mau dicari, ya Pak. untungnya. Nah, penduduk Padang ada hampir 1 juta. 1 juta. Oke lah, 1 juta 500 orang 500.000 saja, ya kan? Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik. Sepertinya kita sudah sampai di sesi terakhir nih. Mungkin dari Bapak ada pesan nih untuk pelaku UMKM di luar sana. Mungkin dari Bapak, mungkin atau tipsnya juga boleh. Ini saatnya kita untuk menuju kota perdagangan sebenarnya. Di antaranya itu adalah aktif untuk memberdayakan potensi-potensi kuliner kita, potensi produk pakaian kita dengan ciri khas kita. Dan itu tidak hanya budaya biasa, tapi menjadi sumber penghasilan yang luar biasa dan dinikmati oleh banyak orang. Maka kepada pemirsa Tribuners, segera berbangga menjadi orang Padang. Nanti siap-siap kita untuk jadi pengusaha rendang dan pengusaha pakaian yang pasti diminati oleh semua orang. Dunia pun mengakui, kenapa kita tidak? Benar sekali. Baik, terima kasih Bapak. Itu dia Tribuners sharing-sharing kita bersama Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, Bapak Afrialdi Masbiran. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi itu didengar oleh pelaku usaha UMKM dimanapun berada di Sumatera Barat ini dan menjadi wawasan baru untuk meningkatkan lagi produktivitasnya dan tentunya menjadikan Kota Padang ini seperti yang beliau bilang kota perdagangan gitu Pak. Semoga dan
kita di sini juga terbantu dengan meningkatnya produktivitas UMKM ini. Dan terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini sharing-sharing dengan Tribun Padang. Semoga kita bisa bikin bertemu di kesempatan yang lain untuk membahas apa gitu, meningkatkan perdagangan di Kota Padang ini. Sama-sama. Dan Tribuners, demikian episode Tribun Padang tamu kita kali ini. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Nika Afrilia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.